Puji Tuhan. Mewarisi Kristus yang al-muhid. Ya. Jadi kemarin di hari pertama ya kita melihat sasaran. Saudara-saudari, ada sasaran. Sasaran itu adalah mewarisi Kristus sebagai tanah permai. Kata mewarisi boleh kita sederhanakan dulu, yaitu menjadi pemenang. Kalau menikmati itu kan hari ini. Kalau mewarisi itu artinya menjadi pemenang, masuk, berperang, dan menang. Tahap pertama, memasuki kerajaan 1000 tahun. Tahap kedua dan yang kekal ada di Yerusalem baru. Cuman kalau tahap kedua sih bukan menang itu sih ya, itu memang sudah pasti Allah mengerjakannya. Menang di sini adalah kita bisa matang, bertumbuh, menikmati Kristus secara penuh hari ini, sehingga kita mewarisi Kristus. Tetapi kemarin kita melihat bahwa 10 pengintai itu menyebabkan bangsa Israel memberontak. 10 pengintai itu hatinya jahat. Apa hati jahat? Hati jahat itu tidak percaya Allah berkata kamu pasti menang. Lalu kita berkata, mana mungkin saya menang? Allah berkata, ada Kristus di dalam engkau, kamu pasti menang. Tetapi kita berkata, enggak, aku enggak mungkin menang. Kalau Anda dan saya seperti itu, ya sama saja dengan 10 pengintai itu. Sama saja dengan bangsa Israel yang kena hasutan 10 pengintai itu. Allah komandan perang menyerukan, ayo berperang, kita pasti menang karena akulah komandannya. Lalu kita sebagai prajurit-prajuritnya berkata, mana mungkin saya menang? Artinya itu pemberontakan terhadap komandan dan kejahatan. Sebetulnya lebih jahat lagi. Itu adalah kejahatan dan penghinaan terhadap komandan kita. Kristus sudah ada di dalam Anda dan saya. Lalu kita berkata, mana mungkin saya bisa menang? Mana mungkin saya menjadi pemenang? Kriterianya terlalu tinggi. Standarnya terlalu tinggi. Mana mungkin saya bisa menang?
Kalau prajurit-prajurit seperti itu artinya dia memberontak dan menghina Kristus yang ada di dalam dirinya. Betapa jahatnya hati yang berkata seperti itu. Ya, kita seringkali menjadi pemenang di dalam pemulihan Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jahat itu hati seperti itu. Ya, itu hati yang tidak percaya itu. Dulu waktu saya di kekristenan, ketika saya tidak percaya kepada Tuhan, itu dianggap wajar gitu. Yaitu sebuah kelemahan. Sehingga tidak percaya kepada Tuhan itu tidak dipandang sebagai dosa besar. Tidak percaya kepada Tuhan itu tidak dipandang sebagai penghinaan kepada Tuhan. Sehingga ya banyak orang tidak percaya. Nah, hari ini di pemulihan Tuhan kita harus menyadari bahwa ketidakpercayaan adalah kejahatan besar, karena itu menghina Kristus yang ada di dalam kita. Dan itu adalah dosa pemberontakan. Jikalau Anda tidak berperang setiap hari, maka Anda dan saya yang seperti itu adalah para pemberontak. Perintahnya adalah perang, mengalahkan musuh. Kekuatannya bukan dari dalam diri kita. Kekuatannya ada di dalam Kristus yang sudah masuk ke dalam kita. Tetapi kita tidak mau menggunakannya untuk berperang. Yaitulah pemberontakan. Itulah 10 pengintai itu. Itulah bangsa Israel yang kena hasut itu. Hari ini banyak saudara-saudari yang seperti 10 pengintai itu. Padahal sudah melihat wahyu ekonomi Allah. Ya wajarlah kalau di kekristenan nggak melihat wahyu ekonomi Allah. Ya mereka kalah pun wajar. Ini saudara-saudari yang sudah melihat ekonomi Allah masih memberontak dengan tidak mau berperang. Itulah 10 pengintai di hari kemarin ya. Nah, hari ini kita melihat bahwa orang enak itu adalah roti kita. Karena dalam teks aslinya itu sangat berbeda dengan yang LAI. Kalau di LAI kan mereka akan kita telan habis. Frasenya berbunyi seperti itu. Tetapi teks aslinya itu mereka adalah roti kita. Catatan kakinya pun berkata seperti itu. Jadi orang enak tuh roti kita. Makanan kita. Kita sudah terlalu menganggap bahwa makanan tuh hanya ada satu jenis, yaitu firman. Padahal ada makanan jenis orang enak. Keduanya harus ada. Firman itu seperti mineral-mineral, ya segala unsur yang berguna, vitamin yang ada di dalam tanah.
Itulah firman. Tetapi orang enak tuh seperti sinar matahari yang panas. Ya, tetapi kalau tanaman nggak ada sinar matahari, walaupun ditanam di tanah yang subur, mana bisa bertumbuh? Keduanya harus ada. Tanahnya harus subur, mengandung banyak mineral, vitamin, unsur-unsur yang berguna, makanan. Juga harus ada sinar matahari yang masuk ke dalam tanaman, masuk sebagai makanan. Ya, karena sinar matahari itu bermanfaat, ya, mengaktifkan klorofil, menghangatkan bijinya, ya, memberikan warna hijau bagi ekspresi kita yang indah, menjaga suhu agar tetap stabil, ya, rohnya tetap menyala, membara, ya, dan itu semua mempercepat proses pertumbuhan sinar matahari itu. Kalau saudara-saudari yang jarang mengalami kesulitan, ya pasti dingin rohnya, mati. Kenapa? Sebetulnya kesulitannya banyak. Tuhan izinkan semua latihan datang sebagai sinar matahari yang panas. Orang enak itu ada selalu di sekeliling kita. Tuhan izinkan ada untuk kita latihan berperang, menjadi makanan kita. Tetapi kita selalu berusaha mencari payung untuk menahan panas supaya nyaman. Ya, payungnya itu ya bisa kita memberhalakan seseorang yang selalu menolong kita, sandaran kita, atau hiburan-hiburan duniawi. Kita berusaha ya membius rasa sakit dengan hiburan-hiburan yang seharusnya malah kita melatih roh kita, membiarkan sinar matahari itu memanasi kita, ya, membuat suhu kita tetap stabil, rohnya tetap menyala. Kalau tidak ada sinar matahari yang memanasi kita, mana bisa kita terus hangat, roh menyala. Justru orang enak itu harus membantu kita, melatih roh kita. Karena Kristus itu sudah ada di dalam kita. Gunakanlah untuk berperang. Ya, jadi inilah makan orang enak. Di satu sisi kita makan firman seperti mineral-mineral di dalam tanah. Di sisi lain kita juga butuh sinar matahari. Ya, ada dua ini baru normal. Ya, makan firman dan juga menerima semua situasi yang Tuhan izinkan. Tidak mencari pertolongan manusia, hiburan-hiburan. Tidak mencari payung untuk menahan sinar matahari itu. Bagaimana tanaman bisa bertumbuh kalau begitu? Inilah makan orang enak. Sinar matahari itu harus masuk ke dalam tanaman. Kita adalah tanaman-tanaman itu, ranting-ranting itu. Ya. Nah, kemudian hari ini kita juga melihat ya bahwa kita memiliki kuasa pemeliharaannya.
kita memiliki janji-janjinya. Berdoa, Tuhan Yesus, selamatkan saya dari hati yang jahat. Tolong saya Tuhan, saya harus percaya bahwa kuasa pemeliharaan itu ada. Dan janji-janjimu pasti digenapi. Saya pasti bisa jadi pemenang. Kalau saya tidak percaya bahwa saya bisa jadi pemenang, maka saya jahat, saya memberontak. Kristus, hayat yang menang itu sudah ada di dalam saya. Selamatkan saya dari hati yang tidak percaya. Nah, doa-doa macam itu tuh akan mengaktifkan roh iman, saudara-saudari. Roh Anda dan saya itu roh iman. Ya, memang itu adalah roh Kristus. Itu adalah roh hayat, tetapi itu adalah roh iman. Jangan berusaha beriman. Anda tidak punya iman. Saya juga tidak punya iman. Iman itu adalah roh Anda. Ketika roh Anda menyala-nyala, iman pun menyala. Ya, ketika iman itu menyala, maka keluarnya apa? Kata-kata. Ya, itulah sebabnya para rasul berkata, aku percaya dan aku pula berkata-kata. Karena iman itu yang menyala itu melalui melatih roh, membarakan roh, menyalakan roh, keluarnya lewat kata-kata. Hati-hati, kata-kata Anda itu memperlihatkan kondisi dalam Anda. Kalau kata-katanya pesimis, melihat gereja lokal kita pesimis, melihat saudara-saudara yang di depan pesimis, itu artinya Anda tidak punya iman. Selalu berbicara negatif kayak 10 pengintai itu. Jahat sekali itu. Hati-hati. Tetapi orang yang beriman itu terekspresi dari kata-katanya. Kata-katanya itu selalu kata-kata yang menang. Ya, padahal mungkin ada sedang terjadi sesuatu di gereja lokal kita yang kelihatannya musuh yang menang. Tetapi kalau para pemenang tuh menganggap remeh itu semua. Baginya itu hanya musuh yang lemah. Ya. Tidak terganggu oleh situasi apapun yang terjadi. Tetapi itu bukan kekuatan kita sendiri lemah. Ya. Kita menyadari bahwa kita sendiri tidak tahu bagaimana dapat mengatasi pencobaan. Jangan merasa tahu. Nah, kalau merasa tahu, ini aspek pemberontakan yang lain lagi. Ya. Jadi, saudara-saudari, demikianlah yang kita lihat dalam FKKP minggu ini, ya, hari kemarin dan hari ini. Jadi, saudara-saudari, sasaran kita adalah menjadi pemenang. Harus menang. Kenapa orang-orang gagal menang? Karena hatinya jahat. Karena hatinya tidak percaya. Kita harus berdoa, Tuhan selamatkan saya dari hati yang jahat. Dan untuk menang, bersandar kepada Kristus. Bukan dengan percaya diri, kekuatan alamiah, tapi bersandar kepada Kristus. Orang-orang yang bersandar kepada Kristus
pasti rajin melatih roh, karena roh itulah Kristus. Ya, orang-orang yang bersandar Kristus pasti rajin menyeru nama Tuhan. Karena menyeru nama Tuhan itu sebetulnya satu sikap bersandar. Ketika kita menyeru, oh Tuhan Yesus, sebetulnya yang terdengar di telinga Allah itu adalah, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sikap dibalik menyeru nama Tuhan, bukan mantra ini. Orang yang sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, walaupun tidak banyak kata-kata, tetapi kalau menyeru nama Tuhannya sejati, maka di telinga Tuhan itu terdengarnya itu seperti, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu terdengarnya. Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Inilah para pemenang. Para pemenang itu tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia sadar, kalau rohku tidak menyala, aku kalah. Inilah para pemenang. Para pemenang itu menyadari betapa perlunya melatih roh, betapa perlunya bangun pagi. Bangun pagi itu kesempatan yang baik untuk membarakan roh. Ya, inilah para pemenang. Para pemenang membutuhkan latihan, sehingga senantiasa dia menyeru nama Tuhan. Dia berlatih doa baca. Khususnya pagi-pagi, jikalau kita berhasil membarakan roh di pagi hari, sepanjang hari kita akan menjadi pemenang. Setiap hari menjadi pemenang. Inilah sasaran kita. Ya, memang sasaran kita tanah permai, tetapi itu sama aja dengan menjadi pemenang, nggak mungkin kalau bukan pemenang masuk tanah permai. Jadi saya tekankan sasaran kita menjadi pemenang itu sama dengan sasaran kita memasuki tanah permai. Sama. Dan jikalau Anda berkata, saya tidak mungkin jadi pemenang, Anda jahat. Orang-orang yang berkata, saya tidak mungkin jadi pemenang, itu pasti malas melatih roh. Pasti nggak mau melatih roh. Orang pesimis kok. Bagaimana melatih roh? Maka setiap SPR juga wajahnya ditekuk, mulutnya bungkam. Aduh, Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan dari hati yang jahat, hati yang tidak percaya. Buat kami beriman bahwa melatih roh kami dengan rajin pasti membuat kami menang. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari silahkan berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Oh, Tuhan Yesus. Mari. Jangan lama-lama. Waktu sayang terbuang. Silahkan. Amin. Oh, sudahkah makan 2 jenis makanan ini, saudara-saudari? Makan firman, makan orang enak. Sudahkah? Amin. Silahkan. Amin. Amin. Ya, Puji Tuhan. saya tidak mengalami langsung, tapi mendengar
saya ya, menceritakan tentang dua orang dari dua orang anak. Yang satu dikuliahkan oleh orang tuanya, lulus kuliah, segala sesuatu diberikan oleh orang tuanya ya, diberikan tanah, bangunan rumah, dijadikan kafe, diisi segalanya, diberikan mobil atau apa semuanya, sehingga dia hanya tinggal mengerjakan saja ya. Yang satu lagi dikuliahkan, sesudah selesai kuliah dia harus mencari jalan sendiri. Dua-duanya kebetulan sama ya, mengerjakan satu yang namanya usaha kafe ya. Tetapi yang disediakan semuanya oleh orang tuanya itu sesudah beberapa tahun berhenti. Tetapi satu lagi ya, yang harus jatuh bangun, membangun apa yang dia kerjakan itu, akhirnya bisa berjalan, berhasil. Terus ya, bertahan di tengah kesulitan juga berhasil mengatasi. Dan apalagi di dalam situasi yang lebih baik ya. Lalu ketika saya berpikir tentang pemberitaan firman pada pagi hari ini, kalau kita hubungkan kedua orang tua itu adalah Bapa kita ya, yang di surga. Bapa yang mana gitu yang sukacita melihat anaknya. Pasti Bapa yang kedua itu yang melihat anaknya juga mengambil satu inisiatif untuk ya melakukan sesuatu ya. Karena memang bagi Tuhan untuk mengalahkan musuhnya adalah sedemikian mudah ya. Terlalu mudah, tanpa melibatkan kita juga sebenarnya bisa. Tetapi ada satu situasi memang di dalam satu perjalanan ekonomi Allah yang bukan merupakan rancangan dari kita, tetapi yang sudah menjadi apa yang ada di dalam kemahakuasaan Tuhan, dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Yang terjadinya haruslah demikian ya, haruslah seperti yang orang tua yang kedua ya, di mana anaknya itu juga harus berjerih lelah mengerti apa yang diharapkan oleh bapaknya, suatu wujud menang ya dalam perkara pemberitaan firman ini, sehingga berjerih lelah mengatasi masalah. Dan masalah-masalahnya ibarat orang enak di sini adalah menjadi makanannya untuk bertumbuh. Ketika dimakan, akhirnya bisa dilewati dan berhasil. Ini sungguh menjadi sesuatu pemberitaan yang sangat berlainan ya, khususnya kalau berita yang dengan perumpamaan yang tadi itu sangat umum di dunia kekristenan pun banyak. Tetapi khususnya pada hari ini untuk berbicara tentang orang enak itu adalah roti kita, makanan kita yang sehat, yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi lebih sehat dan menjadi pemenang. Ya, ini sesuatu yang tidak diberitakan di dalam dunia kekristenan pada umumnya. Oleh karena itu, ya, saya rasa kita semua yang berada di dalam pemulihan Tuhan sangat bersyukur boleh menerima terang dan wahyu ini yang merupakan bagian daripada ekonominya. Sehingga di zaman ini kita benar-benar bisa mengekspresikan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam diri kita, mengekspresikan Allah itu sendiri dan menjadi pemenang tanpa takut ya. Dan berita bahwa kita tidak bisa itu adalah sesuatu
kejahatan, ya. Kita tidak mampu ada satu kejahatan karena ada hal yang sudah Tuhan sediakan di dalam diri kita yang membuat kita itu bisa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari dilanjut. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Dan pagi ini saya kembali diterangi dan terdorong ya untuk terus melatih roh ya. Tadi dikatakan sasaran kita adalah menjadi pemenang ya. Karena tanah Kanaan kita kalau bisa memasuki ya pasti pemenang ya. Nah tadi dikatakan 10 pengintai itu dia memiliki hati yang jahat, tidak percaya. Nah hari ini kita pun juga perlu Tuhan selamatkanlah kami dari hati yang jahat ini ya, tidak percaya, karena kita memiliki roh iman ya, karena Tuhan ada di dalam kita ya, kan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan yang telah mengerjakannya. Karena itu perlu kita ini terus melatih roh ya, setiap pagi kembali datang kepadanya ya, sehingga berlatih roh, menyeru namanya, maka setiap hari akan menjadi kemenangan bagi kita. Terus berbicara roti enak ini adalah setiap kesulitan, masalah ya, menjadi makanan kita ya. Dua makanan yaitu firman dan roti enak. Memang ketika situasi dan kondisi datang ini dikatakan kita jangan mencari hiburan yang lain, entahkah itu manusia ataupun yang lain, tetapi justru membawa kita terus datang kepadanya dengan menyeru namanya ya. Tadi saya terjemah menyeru namanya adalah berarti kita tidak mampu ya, Tuhan yang mampu. Oh Tuhan Yesus, ini sangat menjamah saya ya, terus datang kepadanya menyeru namanya, sehingga hanya kita diselamatkan dari hati yang jahat ini yang tidak percaya, karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Ini menjadi kesulitan, hal-hal apapun ini menjadi makanan kita ya. Tadi digambarkan seperti tanaman, perlu sinar, perlu pembakaran, pemanasan ya. Ini untuk membuat kita bertumbuh. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan, saudara-saudari, masih ada waktu cukup. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari. Amin. Amin. Silahkan, saudari. Mendapat janji Tuhan itu suatu hal yang menjadi kekuatan kita, walaupun belum nampak di depan mata, namun itu menjadi iman gitu ya bagi kita. Satu pihak dikatakan juga bukan hanya roh firman, tapi juga setiap hal yang seakan-akan merintang atau menjadi kesulitan bagi kita. Depan mata terlihat hal ini tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Tapi melalui hal ini Tuhan ingin melatih kita untuk senantiasa terus bersandar kepada Dia, untuk senantiasa membuat iman kita ini juga bukan iman yang bertumbuh tanpa ada suatu tanpa ada suatu seperti matahari itu ya, cuman bertumbuh tapi tumbuhnya itu enggak kuat gitu ya. Bertumbuh pasti ada suatu hal yang terekspresikan pada akhirnya gitu ya, ada suatu mungkin tunas aja gitu ya, kecil, namun tanpa ada matahari yang membantunya untuk bisa bertumbuh secara tepat, bertumbuhnya secara lebih cepat juga gitu ya. Itu pun sangat kita butuhkan. Jadi satu pihak Tuhan memang sudah ada di dalam kita, namun Tuhan yang ada di dalam kita ini juga harus terus
kita mencondongkan kita juga kepada matahari itu gitu ya. Jadi sangat membantu roh kita untuk senantiasa membara, menyala-nyala di hadapan. Saya sangat bersyukur ya bahwa bagaimana apa yang sudah Tuhan wahyukan ke dalam kita ini, kita sudah mendengarnya dan kita perlu mempraktekannya senantiasa. Menyeru berarti menandakan bahwa saya tidak mampu Tuhan, saya memang tidak ada kekuatan, saya memang tidak bisa, tapi Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang bisa, dan dialah sebagai panglima perang saya, dia yang melakukan di depan saya, dia yang telah memenangkan setiap apapun yang kita hadapi. Jadi seperti memang dikatakan tadi, saya juga merenungkan ya, setiap saya melihara tanaman saya itu, saya juga aneh gitu ya, setiap dia tumbuh, walaupun kecil, masih kecil ya, tapi anehnya itu dia tumbuhnya itu enggak saya taruh di tempat yang agak teduh gitu ya, enggak terlalu banyak matahari, tapi anehnya dia tumbuhnya itu kok mencondongkan ke arah matahari gitu ya. Jadi enggak tegak lurus, tapi dia mengarahkan tumbuhnya itu bengkong ke arah matahari. Jadi aneh juga gitu ya, dia justru wah ini tanaman kok jelek amat, tambah bengkong-bengkong ke arah matahari gitu ya. Tapi justru dia mencari sinar matahari itu untuk membuat dia juga bertumbuh dengan kokoh gitu ya. Juga membantu akar itu juga sampai ke bawah, sampai bertumbuh dengan ke bawah itu dengan percokolnya itu sangat kuat gitu ya. Dari situ saya sangat, oh iya Tuhan, tanaman aja seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan daging kita, justru itu kita malah melarikan diri gitu ya. Tidak seperti tanaman itu malah mencari matahari, tapi kita malah melarikan diri supaya jangan sampai saya menghadapi kesulitan itu gitu ya. Seolah-olah saya tidak mau kesulitan itu, dan saya berusaha mengkompromikan jiwa saya ini, enggak lah, tak mungkin lah. Saya akan melarikan diri aja mencari apa yang daging saya senangi gitu ya. Saya juga sempat menghadapi satu hal-hal yang tidak enak gitu ya. Bagi saya di dalam keluarga, sebagai istri mungkin, kena omongan suami yang tidak enak sedikit gitu. Lebih baik daripada menghadapi kamu, lebih baik saya pergi aja deh, daripada dengar perkataan yang tidak mengenakkan telinga gitu ya. Saya tak jalan-jalan aja. Terbesit demikian. Saya tak saya akan lebih baik pergi sama teman bersenang-senang gitu ya. Itu lebih menyenangkan jiwa saya gitu ya. Tapi di dalam pasti ada ada sesuatu yang enggak setuju gitu ya. Malah jangan, balik lagi ke dalam loh. Saya masih merasa jadi dikatakan saya juga ada hati yang jahat demikian. Tuhan, seringkali juga demikian terus, tidak ada problem solvingnya, tidak ada gitu, tidak ada pemecahannya. Seakan-akan saya juga mempunyai hati yang sedemikian. Tapi kembali lagi, Tuhan ampuni saya. Saya sangat jahat di mata Tuhan. Saya tidak mau lagi melatih roh saya. Saya tidak mau berpaling lagi ke dalam roh. Saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Jiwa saya dikendalikan oleh jiwa saya. Tapi saya tidak taat terhadap roh itu. Nah itu kembali lagi Tuhan juga terus memalingkan bahwa kita perlu senantiasa melatih roh kita. Karena disitulah ada kemenangan. Disitulah roh iman kita pun juga semakin hari bertumbuh, semakin kuat. Dan Tuhan pun juga menjadi sasaran kita ya. Kemenangan itu sudah menjadi sasaran kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan ya. Silahkan, masih ada satu orang boleh. Amin. 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 Ya, Puji silahkan. Tuhan ya, untuk berita hari ini, pagi ini luar biasa. Oh Tuhan, saya bersyukur, terima kasih bahwa ketika kita tidak mampu, Tuhan mampu. Amin. Ketika kita tidak dapat, Tuhan dapat. Amin. Oh Tuhan, kami bersyukur
Ketika kami mengatakan, oh ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Amin. Oh Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang penuh, memiliki percaya yang penuh, walaupun situasi begitu banyak, begitu mengelilingi kita. Ya memang kesulitan, pencobaan yang setan letakkan di depan kita itu sebenarnya adalah makanan kita, sebenarnya adalah nutrisi bagi kita. Ini berita yang baru pernah saya dengar, ini berita yang sungguh memberikan pemandangan yang indah, bagaimana Tuhan ada di pihak kita, bagaimana kita bisa terus maju bersama Tuhan, kita terus percaya, yang penting terus percaya. Kadang-kadang memang melihat situasi kita menjadi ciut. Oh, orang lain bisa berhasil, kenapa kita enggak? Oh, orang lain bisa sukses, kenapa kita enggak? Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memenuhi kita dengan nutrisinya, memenuhi diri kita dengan dirinya. Selama kita mau terbuka, selama kita mau melatih roh, Tuhan terus mengisi hidup kita, menjaga kita supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh. Syukur kepada Tuhan untuk berita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, kita sendiri tidak mampu beriman. Iman itu adalah roh kita. Latihlah roh, ya, menyeru nama Tuhan, berpenyegaran pagi, maka spontan iman muncul. Dan kata-kata kita itu gemak dari iman itu. Kita pasti bisa menang karena hayat yang menang itu ada di dalam kita. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Kami cinta Tuhan, padamu. walaupun Engkau seperti terik matahari, Yesus, amin. Engkau adalah makanan kami. Amin. Engkau ada. Oh, firman adalah makanan kami. Amin. Cahaya panas yang terik itu pun makanan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami. Kami perlu bertumbuh Tuhan. Amin. Oh, Untuk Tuhan itu Yesus. kami perlu dirimu terus menerus. Amin. Oh, kami tidak mampu. Amin. Itulah sebabnya kami menyeru namamu. Amin. Tuhan, selamatkan kami dari hati yang jahat. Kami dari hati yang jahat. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Oh, selamat menang sepanjang hari. Amin. Sampai jumpa. Amin. Amin. Amin.